Para sahabat, para perangkat desa di seluruh negeri itu terus-menerus berjuang tentang hak status mereka ya. Jadi ini terus-menerus meskipun itu beda-beda. Aspirasinya tentu beda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ada yang pengen jadi ASN, ada yang tetap seperti ini, dan seterusnya ya. Itu terus-menerus mereka perjuangkan. Tetapi pada sisi lain itu juga ada para pihak yang berbicara mengenai reformasi birokrasi desa. Yang menjadi objek adalah perangkat desa. Mereka membayangkan tentang bagaimana seharusnya perangkat desa, dan tentu ini perangkat desa itu menjadi semacam objek yang didefinisikan dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Bisa dalam pengertian tujuan desa, bisa juga dalam pengertian tujuan yang lain. Entah itu tujuan reformasi yang sekarang ini juga sudah masuk ke desa, terutama reformasi birokrasi. Ada dua pendapat besar yang saya sebut rezim desa dan rezim birokrasi atau rezim ASN. Kalau rezim desa itu memandang atau menghadirkan konsep namanya kapasitas. Kapasitas pemerintah desa, kapasitas perangkat desa untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan juga pemberdayaan. Jadi ini soal kemampuan untuk merespon, kemudian juga kemampuan untuk mendistribusi, yang kemudian kalau dalam tradisi sehari-hari ya ini soal kemampuan pamong desa. Sekalipun kita sudah mengenal lama konsep perangkat desa, dari waktu ke waktu tetap saja kalau masyarakat Jawa itu menganggapnya sebagai pamong desa, bukan perangkat desa. Dalam tradisi Jawa, pamong itu luar biasa. Ya meskipun ini bisa terjebak pada konservatisme. Jadi pamong itu konsepnya paring pandom lan pandum untuk kawula dase. Pandom itu kan memberikan arah. Ini sampai tahap-tahap tertentu bagaimana orang desa itu yang administrasi, maka menyerahkan itu pada pamong desa untuk mengurus administrasi. Entah administrasi sur menyur, administrasi tanah dan sebagainya. Termasuk juga kalau mereka punya masalah, entah itu konflik keluarga atau sakit dan sebagainya, maka mereka akan datang pada perangkat desa, misalnya dukuh, dusun, kalau nggak sanggup ya bisa kepala desa untuk memberikan arah bagaimana sebaiknya ini dilakukan. Kalau pandum itu soal distribusi ya, mendistribusi sumber daya, misalnya air ya, mendistribusi air kepada petani. Ini yang sering saya dengar, saya lihat secara langsung bagaimana petani itu kalau di musim tanam itu bisa memperoleh air dengan baik, dengan lancar, dan mau tidak mau mereka butuh pemerintah desa atau pamong desa itu karena memang itu wujud kemampuan distributif. Dan ini memang ini termasuk teori universal pemerintah itu begitu ya. Pemerintah itu kan bisa bersifat lokal, partikular, tapi juga universal itu ya tadi yang mengarahkan atau pandem, kemudian juga menciptakan kerukunan atau maintaining order. Tapi yang jauh lebih penting adalah konsep distribusi. Pemerintah itu dibuatkan untuk memberikan proteksi dan distribusi pada orang banyak ya. Entah itu memproteksi kalau di masyarakat yang menjaga keamanan, menjaga lingkungan, kemudian mengamankan bagaimana air itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Jadi saya kira meskipun konsepnya sangat lokal tadi ya, paring pandum dan pandum, tetapi dalam teori pemerintahan universal itu juga kita kenal yang namanya produksi, distribusi dan proteksi. Yang satu lagi ini saya sebut sebagai rezim ASN atau rezim birokrasi, itu memandang menghadirkan konsep kompetensi
dia sebenarnya adalah kapasitas yang diinstrumentalisasi, yang kemudian perlu standarisasi. Saya itu tidak begitu mendalami ya konsep kompetensi ini ya, karena memang ini seperti halnya dalam birokrasi kan, nanti setiap jabatan itu akan dilihat gitu ya, akan distandarisasi. Misalnya ada staf desa misalnya yang punya kompetensi di bidang IT, kompetensi di bidang administrasi, kompetensi di bidang perencanaan dan sebagainya, dan memang posisi jabatan desa kan sudah diarahkan ke sana ya. Misalnya ada yang berurusan dengan keuangan dan sebagainya ya. Ada keuangan, ada perencanaan, ada pemerintahan dan sebagainya. Nah, kompetensi ini sekali lagi ini adalah instrumentalisasi yang nanti semuanya bisa diukur secara rigid dan nanti implikasinya adalah tunjangan kinerja. Memang sudah ada Desa Panggung Harjo yang memulai itu bagaimana membuat kompetensi masing-masing perangkat dan kemudian standar kinerja. Jadi artinya tidak semuanya dibayar sama, tetapi disesuaikan dengan proses, dengan kompetensi dan kinerja yang mereka hasilkan. Tetapi tentu saja ini dua hal ini antara kapasitas sama kompetensi ini bisa muncul masalah ketika kompetensi memunculkan jebakan ya. Jadi artinya kalau kompetensi itu diutamakan, maka nanti para perangkat itu hanya akan sibuk dengan dirinya sendiri, ngomong tentang instrumen, tentang laporan, tentang kinerja dan sebagainya. Sehingga justru ini melupakan aspek esensinya, yaitu kapasitas. Kapasitas yang disebut dengan proteksi, distribusi, paring pandum dan pandom tadi ya, karena biasanya kalau kompetensi itu justru melupakan aspek esensial ini, tetapi lebih memperhatikan soal kemampuan teknikal, kemampuan administrasi, bahkan juga standarisasi pendidikan. Ya. Ini sama dengan dunia ilmu dan akademik. Ilmu itu adalah pengetahuan yang mencerahkan dan membebaskan manusia. Tetapi akademik itu adalah instrumentalisasi terhadap pengetahuan. Kalau kita bicara indeks prestasi, terus kemudian sistem kredit semester, kurikulum dan sebagainya itu lalu itu menjadi semacam ini akademik atau instrumentalisasi pengetahuan. Sehingga akademik ini itu memunculkan dilema. Ya memang kalau kita mau menjadi sarjana, kuliah selama 4 tahun, itu yang pengetahuan itu kan harus diinstrumentalisasi. Tetapi selalu memunculkan jebakan. Akademik ini ya jebakan. Artinya kan orang hanya sibuk di dunia akademik, di sana syarat dengan administrasi, dengan prosedur, dengan proses. Kemudian orang mengejar indeks prestasi. Nah, indeks prestasi yang tinggi itu tidak mencerminkan kapasitas yang sejati. Tetapi kalau indeks prestasi yang jelek memang itu bisa menjadi ukuran bahwa yang bersangkutan itu memang malas atau ya memang bodoh betul gitu ya. Sama nanti dengan kompetensi juga begitu, akan sibuk dengan instrumentalisasi, dan karena itu saya ini ya Anda boleh saja untuk melakukan kompetensi, tapi jangan mengabaikan kapasitas esensial, yaitu kemampuan untuk paring pandum dan pandom atau kapasitas proteksi dan distribusi perangkat desa, pamong desa kepada orang banyak.